Pembelajarannya offline. Nah, jadi di sini saya coba untuk memaparkan, untuk menyampaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita untuk segera cepat dilaksanakan dan nanti supaya dapat dikoordinasikan. Di sini saya langsung menunjuk koordinator kegiatan dalam pelaksanaannya di bidang, nanti teman-teman bisa menyimak untuk terkait masalah kepenguan dan lingkungan hidup serta perhubungan. Nanti Bu Tri Veronica selaku koordinator pelaksanaan kegiatan. Kemudian untuk kegiatan terkait masalah perumahan pemukiman dan pertanahan serta Kominfo, nanti Pak Adi selaku koordinator dalam pelaksanaan kegiatan. Terus yang ketiga Bu Astuti terkait masalah perekonomian. Di situ ada pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, UMKM dan lain-lain. Ini berkenan untuk Bu Astuti ini mengkoordinir. Terus yang keempat adalah Pak Iwan untuk mengkoordinir terkait masalah kegiatan jasa. Nah, jadi saya coba jabarkan satu-satu. Kemarin kita sudah melakukan rapat dengan teman-teman koordinator untuk pelaksanaan kegiatan. Mohon nanti dukungannya dari pihak teman-teman di bidang fisik. Yang pertama adalah masalah infrastruktur kewilayahan PUan. PR pertama yang harus segera cepat dilaksanakan adalah Perda RPPLH. Ini ada segera dikoordinasikan dengan bagian hukum terkait masalah jadwal untuk dapat dipastikan sekiranya dengan anggota DPRD kapan kira-kira akan dilaksanakan studi banding dan lain-lain untuk segera dibahas. Mengobrol banyak karena fokus di P3. Nah, jadi makanya saya serahkan ke koordinator tadi, Pak Adi, Bu Tri, Bu Astuti, sama Pak Iwan. Tolong ini segera kita direalisasikan. Karena ini kan sudah fresh ya, kita tidak libur panjang sekali. Sudah lumayan cukup lah isi baterainya. Jadi semangatnya tolong dikebut lagi. Kemudian kalau misalnya seandainya ada izin tidak masuk atau sakit, saya akan disampaikan atau artinya kami tidak membatasi orang harus masuk jam sekian, enggak. Jadi harus ada kabarnya. Jadi jangan sampai tidak ada kabarnya. Kalau tidak ada kabarnya itu kami bingung menjelaskan seperti apa dalam pimpinan. Ya Dani ya. Dari kemarin ada yang sakit, tapi tidak ada kabarnya, makanya kami tidak tahu. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait nanti penyesuaian dan lain-lain. Kalau saya bisa P3 nanti mungkin saya berkantor ke kantor, tapi ya siang kan, siang atau sore bisa balik sekitar salah yang perlu di-SPJ-kan. Nah, untuk planning ke depan, silakan dari koordinator menyiapkan apa yang mau diambil, silakan, apa yang mau dilaksanakan silakan. Seperti tadi misalnya Pak Iwan mau Banyuwangi, di konteks sama sudah siapkan, saya disuratin maunya kapan, apa yang perlu. Jadwal belum ada karena masih menunggu informasi dari Dewan. Begitu, itu untuk Perda RPPLH terkait Perwali Jakstrada. Dalam 1-2 hari ini draft Perwali akan selesai dan akan kita ajukan ke bagian hukum. Selanjutnya yang terkait HALS. Untuk HALS ini kan sudah ada time schedule yang sudah dikoordinasikan dengan PU pada waktu itu, PU dan Pusat. Memang jadwal sekarang masih proses baseline survei, dan pada minggu kedua bulan Mei nanti akan dilaksanakan pengadaan barang jasa. Jadi nanti diperkirakan itu dalam jangka waktu 1 bulan dan bulan Juli. Itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah master plan atau set plan kawasan perkantoran tingkat dalam, yaitu revisi ya. Nah, kami melaporkan bahwa desain awal itu sudah kita susun, kemudian draft laporan, kemudian draft SK Wali Kota. Jadi di dalam kerangka acuan, kemudian materi kerjanya itu ada, pelaksanaan itu ada 13 item. Nah, 13 item ini sebenarnya habis draft ini selesai, diadakan expose pembahasan di tas OPD dulu melalui pimpinan. Nah, tapi berhubung laporan ini sudah kita susun sama draft SK Wali Kota sudah kita susun, jadi sekalian aja rapat. Sebaiknya barangkali
nanti RO kita bisa dicek gitu ya. Jadi untuk kegiatan apa, untuk pekerjaan apa itu dibuat di triwulan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Jadi saya kira itu demikian juga kan dinas dalam biasanya juga segala sesuatu kan kita atur ya, apakah itu mau triwulan pertama berapa persen, berapa nilainya. Jadi barangkali itu bisa yang industri ya yang tahu ya. Nah, jadi ingat-ingatkan ya, misalnya ada yang belum direalisasikan atau masih berapa persen. Nah, jadi untuk koordinatornya boleh ingat-ingat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pak Kabit beserta semuanya pada saya. Bukan berarti karena saya diberi kepercayaan atau saya bekerja sendiri, saya percaya rekan-rekan yang lain juga bisa turut serta membantu, kita saling topang di sini. Karena seperti yang Pak Kabit sampaikan tadi, kita tidak bekerja sendiri. Seperti halnya yang sudah kita tahu bahwa mindset kita selama ini kita bekerja bersubit gitu ya. Nah, tapi dengan adanya instruksi Pak Kabit tadi itu hilang. Jadi kita tidak bekerja bersubit lagi, tapi satu bagian dari bidang basic. Jadi terutama untuk tugas yang dipercayakan kepada saya masalah CSR, saya juga dalam hal ini minta bantuan rekan-rekan semua, terlebih dari Bapak Ibu Subkoordinator, khususnya dalam masalah Musrembang CSR ya, karena ini belum pernah sama sekali kita laksanakan untuk pemerintah Kota Palangkaraya, dan saya sendiri juga belum punya gambaran bagaimana mekanismenya, bagaimana pelaksanaannya. Jadi mungkin nanti pada saatnya kita bisa bertukar pikiran untuk bersama-sama mencari bagaimana baiknya gitu ya. Supaya kita juga mencari waktu yang tepat untuk bisa. Sebenarnya sangat memungkinkan tahun ini dilaksanakan gitu ya, akhir tahun nanti atau di bulan keempat. Langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan memilih dan memilah program yang tidak terakomodir di Musrembang tahun 2023 tadi gitu kan. Nanti kita pilih dari sekian program kegiatan yang tidak terakomodir itu mana yang prioritas untuk kita bawa di Musrembang CSR gitu. Kemudian yang kedua terkait Perda CSR. Untuk Perda CSR ini kan tahun 2023 berakhir. Kemarin sudah sempat berkoordinasi dengan Ibu Woro dari Kemenkumham terkait tata naskahnya ya. Cuman dari beliau belum. Staf saya mau staf ini ke sini enggak. Tanya nih sama Pak Kaban begitu rapat masalah staf, terserah Bapak seperti apa, saya silahkan ke Bapak. Saya nggak pernah seperti itu. Saya anggap semua staf yang ada di bidang ini semua bisa kerja. Gitu aja. Saya nggak pernah artinya kalau tidak bisa bekerja tetap bina, jangan dibinasakan. Kasihan. Jadi paling tidak sama-sama bekerja supaya nanti bisa diserap ilmunya gitu ya. Jadi misalnya kayak Dani, libatkan aja Dani ini semuanya jago main di komputer dan lah bisa.